Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas konfigurasi mikrotik dengan IP statik. Topologi yang saya gunakan seperti ini. Ada router utama ini yang tersambung langsung dengan internet. Lalu ini ada RK router kita. Ini router kita yang langsung nyambung dengan laptop atau komputer kita. Nah, yang perlu kita ketahui dari router utama ini, nanti kita nggak perlu banyak mikirin tentang ini, nggak perlu, kita cukup nanti fokus dengan router kita ini. Nah, yang perlu diketahui dari router utama ini cukup IP-nya berapa. Ini silahkan yang saya kotak ini menyesuaikan dengan kondisi jaringan kalian masing-masing. Kalau di tempat saya ini IP-nya router utama ini yang Ether 2 ini 192.168.5.5. Nah, nanti kita akan setting ini, karena ini kita sambungkan dengan Ether 1 di router kita. Ini nanti berarti router kita nanti akan kita setting IP-nya, karena ini statis ya. Karena statis kita masukkan manual. Jadi IP-nya 192.168.5. sekian, terserah. Yang penting tidak sama dengan 5 ini. Terserah, 6 boleh. Berarti 1 sampai 4 boleh, asalkan belum dipakai ya. Atau 6 sampai 254. Jadi ini yang boleh dipakai, kecuali 5 ini. Kecuali juga kalau ada yang sudah digunakan. Tapi karena di jaringan ini hanya saya yang menggunakan, jadi saya bebas pakai yang mana aja. Gitu. Setelah itu, setelah kita setting IP-nya di router kita untuk Ether 1, kita setting routingnya. Setelah itu, kalau sudah nanti kita setting DNS-nya. Nah, oke, sekarang kita coba kerjakan dulu. Oke, sekarang kita buka Winbox-nya. Bisa di-refresh dulu kalau belum muncul. Ini sudah saya reset. Jadi IP-nya 0.0.0.0 ini karena sudah saya reset tanpa default konfigurasi. Oke, saya sambungkan. Kita tutup semua. Kalau belum pernah di reset, masih ada settingannya, bisa kalian reset seperti ini. Sistem reset configuration, silahkan dicentang no default configuration lalu di reset. Nanti silahkan ditunggu sampai nyambung lagi, bisa muncul lagi di Winbox-nya. Oke, sekarang kita kerjakan. Yang pertama kita setting IP-nya, IP di router kita, IP untuk Ether 1-nya 192.168.5.6. kita setting IP address. Lalu nanti yang kedua IP routes, ini saya buka dulu. Terus IP DNS ini ya. Jadi yang kita setting di Ether 1 3 ini. Oke, kita tambahkan IP address untuk Ether 1. Untuk Ether 1 ini ya, router kita kasih 5.6 ini. Kita tambahkan, tekan plus 192.168.5.6/24. Apa sih /24? Ini kalau jelaskan bisa panjang ya, ini networknya ini nanti. Kalau kalian hover, mouse-nya ditaruh di atasnya ini ya, di hover namanya. Ini akan muncul 5.0 sampai 5.255 itu. 192.168.5.0 sampai 192.168.5 sampai 255. Jadi kalau /24 itu IP yang bisa digunakan mulai 0 sampai 255 itu. Tapi biasanya 0-nya dipakai untuk networknya, 255 yang terakhir itu untuk broadcast. Jadi yang bisa kita pakai mulai 1 sampai 254. Karena ini tadi sudah dipakai, ini ya, sudah dipakai IP-nya 5.5, berarti ya selain 5 ini. Itu. Kalian juga bisa nyoba-nyoba. Misalnya saya cuma butuh dikit nih IP-nya, kalian bisa pakai /29 misalnya. /29 itu mulai berapa sampai berapa? Kalian hover, mouse-nya taruh di atasnya. 5.0 sampai 5.7. Jadi ada total 8 IP. Tapi yang bisa digunakan hanya 6 karena 0-nya dipakai untuk network dan 7-nya untuk broadcast. Jadi 1 sampai 6 itu yang bisa digunakan.
Seperti itu penjelasannya ya, singkatnya. Ini kita pakai /24 aja. Interface-nya yang dipakai adalah Ether 1. Play. Nanti networknya akan otomatis terisi karena kita pakai /24 ini tadi. Oke. Dan di bagian root list, kalau kalian perhatikan ini muncul otomatis. Kalau kalian misalnya tadi tidak memperhatikan ini kosong, bisa kalian kembalikan videonya. Nah, nanti ini sebelumnya kosong, karena ini saya tambahkan IP, nanti akan otomatis terisi ini. Nah, kita tinggal menambahkan roots. Jadi ini sudah ya, yang satu ini sudah, tinggal kita bagian routing. Sekarang bagian routing kita tambahkan IP-nya, destination address-nya 0.0.0.0/0. Ini adalah internet, IP-nya untuk internet. Gateway-nya yang kita gunakan ini. Jadi yang namanya gateway itu adalah jalan keluar. Jalan keluarnya router kita ini, jalan keluarnya kemana? Jalan keluarnya ya lewatnya sini. Nah, kita mau ngasih tahu jalan keluarnya, gateway-nya adalah lewat sini. Nah, ini IP-nya berapa? IP-nya adalah 5.5 ini. Jadi kalau mau ke internet, mau ke sini, lewatnya jalannya sini. Jadi kita ngasih tahu di bagian routing ini, kita ngasih tahu router kita kalau mau kemana itu lewatnya mana. Karena ini tadi 0.0.0 internet ini lewatnya sini nih. IP-nya 5.5. Kita masukkan gateway. Ini kita masukkan IP-nya router utama 192.168.168.5.5. Kita oke. Nah, sebenarnya sampai sini sebenarnya sudah tersambung ke internet. Sampai sini saja 12. Ini router kita ini bisa nyambung ke internet. Sudah bisa. Coba kita ping pakai IP ya, DNS-nya Google 8.8.8.8, enter. Nah, ini sudah bisa nyambung. Tapi kalau kita ping google.com ini kita nggak bisa, karena ping google.com ini adalah tugasnya DNS yang menerjemahkan ini menjadi IP. Misalnya IP-nya 118.8.4.9 misalnya ya, ini ya contoh aja. Yang menerjemahkan nama ini, domain ini, google.com menjadi IP, ini adalah tugasnya DNS. Jadi dalam DNS itu nanti ada tabel, ini alamatnya, terus ini IP-nya berapa, alamatnya apa, IP-nya berapa. Nah, yang diakses itu sebenarnya IP-nya. Nah, untuk mempermudah ini manusia mengingat, ini kan lebih mudah kalau pakai nama ini daripada IP. Maka dibuatlah DNS, Domain Name System Server, DNS server. Gitu ya. Kita isikan sekarang DNS-nya 192.168.5.5. Jadi kita pakai DNS-nya router atasnya, ini juga bisa pakai 5.5 ini, bisa. Kita apply. Sekarang coba kita ping lagi google.com. Nah, sudah bisa. Kita juga bisa masukkan DNS yang lain. Untuk menghentikan ping ini kita tekan CTRL dan C ya, Ctrl C. Terus kita bisa menambahkan dengan panah ke bawah ini, kita tambahkan 8.8.8.8. Ini DNS, open DNS-nya milik Google ini. Jadi kita bisa pakai ini. Salah satu aja boleh? Boleh. Terus apakah ini harus dicentang? Tidak harus. Nanti akan saya kasih penjelasan ketika apa ini harus dicentang. Play. Oke, sekarang kita tes lagi. Ini sudah bisa nyambung ke internet. Tapi komputer kita, laptop yang saya gunakan ini belum tersambung ke internet. Kita coba ya, cmd, kita buka command prompt, kita ping ke Google atau mungkin IP-nya dulu ya, DNS-nya Google 8.8.8.8, kita enter. Ini belum bisa. Nah, destination host unreachable. Kita Ctrl C, kita ping ke Google, kita coba. Ini juga tidak bisa karena ini belum kita setting. Ini sudah kita setting ya, 1 2 3. Yang komputer kita, laptop kita
dan Ether 2 nya ini belum disetting. Sekarang saya jelaskan ini. Yang pertama kita harus nyeting ini. Oke, setting IP untuk Ether 1 di router kita sudah. Selanjutnya yang kedua, setting routing ini. Untuk routingnya sudah, DNS nya sudah. Sekarang kita melangkah ke Ether 2 router kita dan laptop kita supaya bisa nyambung ke internet. Ini bisa nyambung ke internet gimana? Nah, oke. Yang pertama kita harus setting IP-nya di Ether 2 ini. Ini terserah ya, tidak harus seperti ini. Kalian juga bisa mengikuti persis seperti ini juga nggak apa-apa. Yang penting ini tidak sama dengan Ether 1 punya kalian. Kalau ternyata Ether 1 kalian bisa jadikan sama kayak ini silakan buat yang lain gitu. Ini boleh kalian ikuti seperti ini, boleh beda, terserah. Kalau saya pakai 192.168.22. sekian, ini juga terserah. Supaya enak ini kita kasih 1 untuk Ether 2 di router kita. Terus nanti di laptop kita juga harus satu network 192.168.22. sekian. Supaya mudah ini saya kasih 2. Nah, yang menjadi gateway dari laptop kita nanti setelah kita setting IP-nya di komputer atau laptop, kita harus setting gateway. Kita ngasih tahu laptop kita ini jalan keluarnya menuju ke jaringan luarnya. Ini lewatnya mana? Ini pengertiannya gateway. Kalau kita runtut dari kabel ini ya, seret. Nah, ini kan jalan keluarnya. Nggak ada jalan keluar lagi. Kalau mau keluar lewatnya sini. Nah, IP-nya ini berapa? Ini yang kita gunakan sebagai gateway. Berarti IP-nya Ether 2 router kita ini, yaitu gateway-nya 192.168.22.1. Terus setelah itu kita nanti akan setting NAT di Ether 1. Ether 1 ini router kita. Ini fungsinya apa nanti akan saya jelaskan. Setelah itu baru DNS-nya. Gitu. Oke, kita kerjakan sekarang. Yang pertama yaitu memberikan IP di Ether 2 di router kita. Kita tambahkan sama di address list ini ya, IP address. Nih, kita tambahkan untuk Ether 2 192.168.22.1/24. Saya pakai ini. Apakah boleh pakai yang lain? Coba ya, kita pakai /29 atau 30. Karena kan cuman 2 ya laptop kita. Ini saya jelaskan lagi. Cuman ada laptop sama router ini. Jadi hanya butuh 2 IP. 1 sama 2. Yang 0 sebagai network, yang 22.3 ini sebagai broadcast nanti. Oke, /30 saya hover mulai dari 0 sampai 3. Yang kita pakai IP-nya untuk ini Ether 2-nya 1, untuk laptop 2. Oke, ini untuk Ether 2 kita oke langsung ya. Nah, ini networknya 22.0. Di sini pun juga sudah otomatis muncul Ether 2 reachable. Oke, lanjut. Selanjutnya kita setting IP. Yang kedua, setting IP di komputer kita. Ini silahkan menyesuaikan dengan OS-nya sendiri-sendiri ya. Ini karena saya pakai Windows 11, jadi mungkin beda dengan menu kalian yang menggunakan OS yang lain. Yang penting buka ini ya. Kalau pakai Windows, klik kanan di Ether yang aktif yang sedang digunakan ini, yang saya nyambung ke Mikrotik ini di Ether 2 ini. Klik kanan, properties. Kita klik 2 kali atau klik lalu properties di bagian IP versi 4 ini ya. Oke, kita masukkan IP-nya sesuai dengan yang tadi 22.2, gateway-nya 22.1. Terus kita tadi pakai /30 ya, pakai /30. Jadi subnet masknya nanti tidak 0 belakangnya. 192.168.22.2. Nah, kita tab
nanti akan terisi otomatis titik 0. Kalau titik 0 ini adalah /24, kalau /30 itu 252. Gateway-nya 192.168.22.1. Kita klik OK. Setelah itu kita klik OK juga, jangan tekan silang karena itu nanti tidak akan tersimpan. Nah, kalau ini disilang nanti tidak akan tersimpan ya. Tapi ini tadi sudah saya simpan, saya klik OK, nanti akan Winbox-nya akan reset. Kita coba ping, buka CMD, ping pakai IP aja 8.8.8.8 DNS-nya Google. Ini nggak akan bisa karena kita harus setting NAT. Coba kita lihat gambarnya tadi. Nah, supaya laptop kita ini bisa nyambung ke internet, ini sudah kita kasih tahu, sudah dikasih IP-nya, ini gateway-nya, tapi belum bisa lanjut ke jaringan yang merah ini, kabel merah untuk menuju ke internet. Nah, supaya bisa lewat jalur yang merah ini terus menuju internet, ini harus ada NAT. NAT ini tadi saya mau jelaskan ya. NAT ini adalah Network Address Translation. Network Address Translation. Nah, ini tugasnya, dia menerjemahkan IP laptopnya berapa, 22.2 ini. Nah, nanti akan diterjemahkan atau pinjem IP-nya ini Ether 1 supaya bisa berkomunikasi dengan sini. Jadi nanti paketnya, misalnya ini ya, paket yang dikirim oleh laptop menuju ke sini, terus nanti pas lewat sini dia nyamar. Nah, menyamar ini kalau kita bahasa Inggris kan namanya masquerade. Masquerade. Nah, ini menyamar. Jadi paket ini nanti akan disamarkan sebagai si Ether 1 ini, IP-nya ini. Jadi nanti bisa lewat dan akan lanjut ke internet. Nah, sekarang kita setting yang keempat, yaitu NAT di Ether 1. Oke. Kita setting NAT di Ether 1. Ada menunya, ada di IP, firewall, silahkan dibuka. Lalu kalau belum dibuka nanti biasanya di sini tab pertama ini filter rules. Nah, ini silahkan diubah ke tab yang kedua, yaitu NAT. Nah, setelah itu baru ditambahkan. Tekan tombol plus. Chain-nya adalah src NAT ya. Terus out interface ini Ether 1. Kenapa kok saya pilih out interface? Ini sebenarnya settingannya ada opsi yang lain, tidak seperti ini. Cuman saya kali ini pakai settingan seperti ini, out interface, karena jalan keluarnya ini, lewatnya ini adalah keluar dari Ether 1. Jadi out interface Ether 1, lalu actionnya kita pilih masquerade, terus apply. Oke. Nah, sekarang setelah kita setting firewall NAT ini, kita coba ping lagi dari laptop kita pakai CMD menuju 8.8.8.8 ini ke DNS-nya Google, open DNS-nya Google ya. Nah, ini sudah bisa. Tidak RTO, request timeout, seperti yang tadi. Sekarang sudah berhasil. Tapi kalau kita ping ke google.com ini belum bisa. Ada yang tahu kenapa? Karena kita belum setting DNS-nya di laptop kita. Nih, DNS-nya masih kosong karena ini adalah tugasnya DNS yang menerjemahkan domain menjadi IP, karena komputer itu komunikasinya kan pakai IP. Kita setting DNS-nya di laptop. Untuk yang keempat ini ada di Ether 1, yang DNS ini ada di laptop. Oke, kita setting DNS-nya. Kita bisa pakai DNS-nya Google. Nah, tadi saya sempat menjelaskan di bagian DNS ini apakah
perlu di allow remote request atau tidak. Kalau ini dicentang, maka kita bisa mengisikan ini DNS-nya, ini kita bisa isikan IP-nya ini Ether 2. Ether 2 22.1 ini kita bisa jadikan sebagai DNS server di laptop kita kalau kita centang. Kalau nggak kita centang nggak bisa. Kita coba ya. Kita coba, kita masukkan 192.168.22.1 IP-nya Ether 2 router kita. Oke, ini saya close, ini saya jadikan DNS, tapi di sini nggak saya centang. Nah, ini nanti nggak akan bisa. Saya ping ke Google, enter, nggak bisa ya, dia nggak bisa. Saya tekan Ctrl C aja. Terus coba sekarang kita centang allow remote request, kita apply. Kita kembali ke CMD, ping Google lagi. Nah, bisa. Jadi allow remote request ini fungsinya yaitu menjadikan router kita ini boleh dijadikan sebagai DNS server. Kalau centangnya ini saya hilangi, dia nanti nggak akan bisa. Oke, kita coba lagi ya, ping ke Google. Ini masih bisa. Coba kita lagi ya, ping Google. Kenapa kok masih bisa? Karena ini tadi kita sudah ngeping ke Google, jadi sudah disimpan google.com itu IP-nya berapa. Kalau kita coba ke ping ke domain yang lain yang belum pernah kita akses, Facebook misalnya, facebook.com, ini nanti nggak akan bisa, nggak bisa. Oke, ini coba saya geser ke samping mikrotiknya ini sambil saya centang DNS-nya. facebook.com, enter. Ini saya centang, apply. Nah, langsung bisa ini. Jadi ini fungsinya allow remote request. Ini kita biarkan aja, oke ya. Ini kita besarkan lagi, saya geser ke sini biar enak dilihat. Oke, terus kembali ke IP. Ini bisa kita tambahkan juga. Saya tambahkan supaya kalau ternyata ini error, bisa tetap mengakses domain website tanpa harus lewat DNS-nya ini. Kalau misalnya ini error, nanti bisa pakai DNS-nya, open DNS-nya Google ini. Oke. Close. Jadi sampai di sini ini sudah selesai untuk konfigurasi mikrotik menggunakan IP statik. Ether satunya ini, router kita ini, Ether satunya statik, pakai 6 ini ya, IP-nya 6, terus routingnya tadi udah, DNS-nya udah, terus ini kita sudah di Ether 2-nya udah kita setting, di komputer laptop ini sudah disetting, gateway-nya sudah dimasukkan, NAT-nya di Ether 1 ini sudah, DNS-nya juga sudah dimasukkan. Nah, sampai sini komputer ini atau laptop sudah bisa mengakses ke internet. Kita coba akses google.com. Nah, sudah bisa ya. Speed test. Kita coba. Nih, sudah bisa. Jadi sudah berhasil konfigurasinya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Atau kalau kalian yang mengikuti pelajaran saya, bisa tanya di grup WA. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.